aja ya. Insya Allah. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, semoga persahabatan kita bukan hanya sampai di dunia, tapi kita bisa berkumpul di akhirat nanti. Tadi Pak Dr. Eko sudah memberikan pengantar yang begitu indah, yang begitu cantik, ya. Apalagi tadi diawali dengan firman Allah yang sangat indah sekali. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla itu sahabat karib. Di dalam Al-Quran, kalau disebut masih ada kata-kata wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim itu sahabat karibnya Allah, khalil. Jadi khalil itu sahabat yang dekat, sahabat yang kalau menderita dirasakan sama-sama menderita, kalau bahagia sama-sama ikut bahagia. Nah, hari ini kita akan bahas persahabatan hingga surga. Saya punya sedikit catatan untuk supaya pembahasan saya tidak kesana kesini, supaya lebih fokus. Saya punya sedikit catatan yang mungkin menjadi panduan saya untuk menyampaikan materi. Sahabat-sahabat sekalian, tadi sudah dibacakan ayatnya. Al-akhilla, tadi saya bilang akhilla itu sahabat karib, teman karib. Yauma idzin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din aduwun. Satu sama lain bermusuhan. Illal muttaqin. Yang saling berterima kasih itu persahabatan yang diikat dengan ketakwaan. Jadi nanti ada yang bilang, makasih ya, karena kita suka ada pengajian rutin, alhamdulillah saya tadinya mau belok kiri, belok kanan jadi lurus. Terima kasih ya, saya kamu suka mengingatkan saya untuk selalu dekat dengan Allah. Kata temannya, alhamdulillah kamu mendengar ajakan saya sehingga kita sama-sama bareng. Nah, jadi di akhirat nanti hanya orang-orang takwa yang saling berterima kasih. Sementara persahabatan yang diikat bukan dengan ketakwaan, teman-teman sekalian, kan orang bisa bersahabat, para penjahat juga dia punya sahabat yang solid. Gembong narkoba juga dia punya sahabat yang solid, ya nggak gitu. Siapapun punya sahabat yang solid. Nah, tapi nanti menurut ayat ini, satu sama lain justru saling menyalahkan, kecuali orang yang diikat dengan takwa. Itu sebabnya Nabi Ibrahim mengajari kita sebuah doa. Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ini doanya, ya. Jadi Nabi Ibrahim mengajari kita sebuah doa, surat Asy-Syu'ara ayat 83. Robbi habli hukman. Ya Allah, beri saya ilmu. Wa alhiqni bis solihin. Dekatkan saya dengan orang-orang soleh. Gabungkan saya dalam persahabatan yang soleh. Kalau sahabat-sahabat di sini, tadi Pak Dr. Eko sudah mengatakan udah mendekati 40. Emang kalau menurut Al-Ahqaf, falamma balagha asyuddahu arba'ina sana. Bila seseorang itu usianya 40, nah itu harus sudah waktunya banyak introspeksi, banyak tobat, kan gitu. Karena 3/4 perjalanan kita sudah terlewati. 3/4 perjalanan. Jadi kalau tujuan kita itu Monas, nah teman-teman teh sudah di Bekasi ini teh. Ya, kalau tujuannya Monas. Nah, ya, jadi kalau tadi Pak Dr. Eko ini rata-rata 40, ya saya juga merenung. Berarti ketika saya remaja, teman-teman teh baru lahir. Ya. Kalau saya sekarang sudah di 55, ya. Jadi berarti ketika saya 15 tahun, ya lagi lucu-lucunya remaja gitu, teman-teman masih bayi merah, kan gitu. Kebayang gitu ya. Nah, oke.
Jadi doa itu sangat penting untuk kita baca. Doa ini namanya doa universal. Yang dimaksud dengan doa universal itu Anda bisa baca kapanpun, lagi sujud juga nggak apa-apa. Robbi habli hukman wa alhiqni bissolihin. Habis selesai wirid zikir, ya, setelah saya zikir, setelah saya wirid, kita doa selain doa-doa yang lain, Robbi habli hukman wa alhiqni bissolihin. Setelah duha, Robbi habli hukman wa alhiqni bissolihin. Selesai tahajud, Robbi habli hukman wa alhiqni bissolihin. Jadi banyak tempat yang bisa kita baca karena ini namanya doa yang universal. Oke, teman-teman sekalian, ya. Nah, bentuk persahabatan menurut Quran itu ada 3 secara garis besar, ya. Nanti akan saya tunjukkan ayat-ayatnya. Makanya saya bilang menurut Quran. Ada ukhuwah ubudiyah, ada ukhuwah diniyah, ada ukhuwah watoniyah. Ini persahabatan. Yang suka disebut juga nama lain dari persahabatan atau persaudaraan itu dengan istilah ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah diniyah. Ya, tadi kan saya katakan ada ukhuwah diniyah, ukhuwah ubudiyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah diniyah adalah persahabatan karena sama-sama satu agama gitu. Ini bagian dari law of nature, hukum alam. Bukan hanya kita, saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, dia punya ikatan keagamaan. Yang beragama Hindu punya ikatan keagamaan. Nah, kita umat Islam punya ikatan keagamaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Nah, ini yang disebut dengan ikatan persaudaraan, ikatan pertemanan karena kekuatan agama, ikatan agama. Fa'aslihu baina akhawaikum. Namun, walaupun kita ini diikat dengan ikatan agama, tapi yang namanya persaudaraan itu kadang suka ada konflik, kadang suka ada salah paham, kadang suka ada salah bicara, salah persepsi, akhirnya terjadi perselisihan. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka apabila ada perselisihan di antara teman-teman kita, walaupun sama-sama seagama, itu perselisihan kemungkinan akan terjadi. Maka damaikanlah, takwalah kamu kepada Allah, semoga dengan begitu kamu mendapatkan rahmat. Jadi begini, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah ukhuwah diniyah. Ya. Persaudaraan karena diikat oleh agama yang sama. Saya muslim, teman-teman muslim, muslimah. Tapi peluang beda paham ada. Peluang beda perspektif ada, peluang miskonsepsi ada, ya, peluang miskomunikasi ada. Maka ketika terjadi perselisihan, fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara saudaramu itu. Nah, ini namanya ukhuwah diniyah, ya. Nah, yang kedua adalah ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah itu adalah persahabatan saat kita melakukan ibadah. Coba sahabat-sahabat sekalian, ketika kita ibadah, maka kita akan duduk bersama dengan berbagai bangsa, berbagai warna kulit, berbagai tabiat. Apalagi Bapak Ibu merasakan sekali kalau sedang umroh atau haji, terasa sekali. Kiri kanan kita ini dari bangsa yang berbeda-beda, tapi kita duduk sama. Kita sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menengadahkan tangan, sama-sama pegang Al-Qur'an, sama-sama wirid zikir. Nah, ini hikmahnya saudara-saudara sekalian. Saya suka ditanya gitu loh. Pak Am, kenapa sholat itu harus pakai bahasa Arab, zikir itu harus pakai bahasa Arab? Justru keunikan umat Islam, teman-teman, dari belahan bumi manapun, pakai bahasa apapun, bacaan sholatnya sama. Ya nggak sih? Gitu. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan dengan agama lain. Satu-satunya tempat ibadah yang sama, itu hanya masjid. Semua fokus ke Masjidil Haram. Ya. Ke Ka'bah, ke kiblat, kan gitu. Coba agama lain kadang yang namanya tempat ibadah itu bisa kemanapun gitu kan. Tapi kita, saudara-saudara, sama.
Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kuburan, ya. Kuburan orang Islam itu sama semuanya menghadap kiblat. Itu namanya ukhuwah ubudiyah gitu. Bacaan sholat kita sama, zikir kita sama. Walaupun bangsa kita berbeda, walaupun kita duduk dengan berbagai bangsa gitu, dengan bahasa yang beda-beda, tapi ketika selesai sholat sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Nah itu hikmahnya kenapa kita harus dengan bahasa yang sudah ditentukan. Kenapa Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu untuk menggambarkan ibadah ukhuwah ubudiyah. At-taibunal abidunal hamidunal saihunal raki'unal sajidunal amiruna. Anda yang pernah belajar bahasa Arab, di situ ada waw nun. At-taibuna, itu kata jama'. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang memuji Allah. Tapi untuk untuk memudahkan penerjemahan, orang-orangnya cuma disebut sekali. Mereka itulah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, orang yang menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah yang munkar, serta memelihara hukum-hukum Allah, gembirakanlah mereka orang-orang beriman yang mereka bersatu saat sujud, saat ibadah, saat ruku. Nah, itu namanya ukhuwah ubudiyah. Nah, yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ukhuwah wataniyah. Persahabatan karena satu kebangsaan. Ya ayuhan nas, makanya panggilannya bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami telah ciptakan kalian, kamu semua dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah lita'arofu. Ini keywordnya nih. Lita'arofu, agar terjadi interaksi. Maka kita disuruh untuk selalu belajar tentang bangsa lain. Ya, lita'arofu itu kan saling mengenal. Kita bisa mengenal budaya orang lain, ya, karakter orang lain, karakter bangsa lain, karakter agama lain. Itu bagian dari ukhuwah wataniyah. Kita oleh Allah diciptakan dengan pembawaan suku yang bukan pilihan kita. Ya. Makanya tidak boleh kita menghubung-hubungkan seseorang dengan sukunya. Saha? Aam. Oh, nu orang Sunda teh. Nah, gitu ya. Dia mah Batak atuh dah. Nah, itu teh nggak boleh. Kenapa? Karena saya jadi orang Sunda, Anda jadi orang Batak, teman Anda jadi orang Jawa, yang satu lagi orang Tionghoa, yang satu lagi orang Arab, kan bukan pilihannya. Makanya tidak boleh kita bilang dasar Cina loh. Itu teh nggak boleh. Karena dia jadi orang Cina teh bukan pilihannya. Dasar Arab gitu. Nggak boleh. Karena dia jadi orang Arab bukan pilihannya. Ya, gitu. Kenapa? Dan memang bukan pilihan kita. Saya jadi orang Sunda bukan pilihan saya kok. Kan gitu. Saya lahir di Bandung, ibu bapak saya dari Ciamis, bukan pilihan saya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, berarti kita kudu menerima kenyataan keberagaman itu. Nah, makanya kita bisa duduk bersama, sekalipun beda agama, beda suku, beda bangsa, kita junjung tinggi, saling menghargai, saling menghormati. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Jadi saudara-saudara sekalian, ada 3 persaudaraan. Ada persaudaraan karena ikatan agama, ada persaudaraan karena sama-sama kita sedang beribadah kepada Allah, ada persaudaraan yang menunjukkan bahwa kita ini oleh Allah diciptakan dengan ragam agama, ragam budaya, ragam suku, dan ragam bangsa. Kita terima keberagaman ini sebagai bagian dari sunnatullah. Nah, makanya di ayat tadi ada satu kalimat penting. Ujungnya adalah bukan kamu dari bangsa apa, bukan kamu dari suku apa, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Nah, saudara-saudara sekalian, itu 3 macam persaudaraan, ya. Nah, tahapan persahabatan,
tahapan pertemanan, pertama adalah saling mengenal. Mengenal namanya, ya kan gitu. Makanya ada orang yang sudah berpuluh tahun, tapi ternyata dia cuma saling di tahap sederhana, ta'aruf, saling mengenal. Ya, makanya suka ada mengenalkan, ya, adik angkatan atau kakak angkatan mengenalkan diri. Nah, itu namanya ta'aruf. Nah, dari ta'aruf meningkat menjadi tafahum, saling memahami. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, yang paling pokok dalam kehidupan ini bukan sekedar mengenal, tapi kita memahami tabiatnya, memahami karakternya, memahami sifatnya, ya, sehingga kita bisa berlapang hati menerima perbedaan diri kita dan teman kita. Nah, dari tafahum itu kemudian meningkat menjadi ta'awun. Kita saling menolong, saling meringankan beban, saling membantu. Nah, nanti sampai puncaknya adalah takaful, saling memberikan kenyamanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna itu adalah orang yang bisa memberikan kesejukan kepada orang lain. Jadi omongannya, perilakunya, kata-katanya membuat orang di sekitarnya sejuk. Nah, itu sudah kategori kenyamanan, ya, takaful begitu. Nah, jadi kita bisa mengoreksi persahabatan kita. Kalau teman-teman sih persahabatannya kelihatannya sudah pada derajat yang tertinggi, ya, derajat takaful gitu. Dulu waktu kuliah mungkin ta'aruf, ya, dengan perjalanan waktu saling memahami si A, si B, si C. Nah, kemudian sampai pada titik saling tolong menolong. Nah, puncaknya teman-teman sekalian, persahabatan yang ideal itu sampai pada titik ingin memberikan kenyamanan kepada saudaranya. Sampai-sampai untuk hal-hal kecil saja dia berusaha untuk memberikan kenyamanan. Ketika teman-teman kita mengupload, teman kita mengupload sebut sajalah kebersamaan dengan keluarganya, padahal sederhana, cuma ke taman safari, ya kan gitu. Kalau kita udah sampai takaful, kita akan like, kita kasih komen, teteh, aduh seneng ya, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah gitu. Itu selalu ingin membuat sahabatnya itu nyaman, kan gitu. Satu saat anaknya di wisuda, ya, ada foto wisuda, Kang, alhamdulillah sudah ada anak yang sarjana, semoga ilmunya berkah ya. Itu takaful tuh, ya kan gitu. Kan ada yang gini, oh, baru wisuda dari universitas abal-abal aja di-upload kan gitu, ya. Atau piknik ke mana, ke taman safari mah tuh nggak usah di-upload di IG kali, ya kan gitu. Nah, itu biasanya orang yang julid, ya. Nah, itu berarti dia tidak sampai kepada derajat takaful. Jadi saudara-saudara sekalian, ada ta'aruf, ada tafahum, ada ta'awun, ada takaful, ya. Jadi kita ini sudah lebih ingin membuat orang lain tuh happy, senang, bahagia. Nah, itu sudah takaful gitu. Nah, untuk sampai takaful tentu ada semangat untuk menolong, meringankan, membantu, kan gitu. Ada semangat untuk memahami, ya gitu. Karena kita paham, jadi kalau satu saat teman kita ngomong yang tidak mengenakan tuh, hati kita lebih lapang untuk memaafkan. Kan ngerti, oh iya dia mah kalau ngomong suka gitu udah hati nama bersih gitu. Gue tuh nggak ngerti ya, dia tuh kalau ngomong seenaknya. Anda teh udah tahu dia mah dari kuliah juga begitu. Ya udah tafahum, ngerti saja nggak usah baperan gitu. Sampai langsung ya di unfollow gitu, terus di black di block, nggak usah kali. Kalau kita tafahum, ya kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian itu tahapannya ya. Nah, saya yakin kalau
Ini Ibu Dokter Rahmi sejak tahun berapa nih Pak Dokter Eko ini udah kumpul-kumpul begini? Ya dari 2001 kali ya. Ya Oh, berarti semuhun. Ya, apa? semuhun Ustadz, insya 2000, Allah. wah atuh Pertama kali berkumpulnya tahun 2001. wah pas lagi itu teh baru masuk ya. Iya, baru masuk. Ya, berarti wah ini mah sudah sampai takaful lah tuh kalau gini mah ya. Masing-masing sudah paham tabiatnya ya kan gitu. Pak Dokter Eko sudah paham ya. Bu Dokter Dian tuh tabiatnya gimana ya. Ya sudah tahu lah, sudah paham gitu ya. Cemberutnya udah paham gitu ya. Nah, oke. Teman-teman sekalian, jadi itu tahapan-tahapan. Sebenarnya itu semua ada dalilnya, tapi saya mohon maaf karena riwayat-riwayatnya rada panjang-panjang, jadi saya tidak kutip. Tapi di bagian berikut akan ada yang tersampaikan dari poin-poin tadi, ya gitu. Jadi tadi mah lebih sifatnya pemetaan pemikiran saja gitu, ya. Nah, kita sekarang lebih ke tataran yang lebih apa ya? Nah, tadi kan berarti semua orang kudu menjadi sahabat soleh bagi yang lainnya. Ya nggak? Jadi saya kudu jadi sahabat soleh untuk teman saya. Teman saya kudu jadi sahabat soleh bagi saya. Nah dari situ, karena semua orang itu ingin menjadi sahabat soleh bagi temannya, apa yang terjadi? Sampai pada takaful yang tadi saya ceritakan akan tercapai. Oke. Ternyata ciri khas dari sahabat yang soleh itu saling menasehati. Teman-teman sekalian, kuntum khairu ummah. Kamu ini umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia karena kamu mengajak berbuat baik dan mencegah dari perbuatan munkar serta beriman kepada Allah. Jadi, saudara-saudaraku tercinta, mari kita menjadi orang yang lebih senang saling menasehati, saling mengingatkan. Terus kalau ada teman kita mengingatkan, nggak usah baperan gitu. Solehah dia, emang dia calon ahli surga? Belum tentu juga. Gue tuh nggak suka ya tiap ketemu, kapan haji? Ya kan urusan gue kan? Nah, kan gitu. Kenapa ngajak-ngajak kapan haji? Karena kalau lihat mobilnya udah bagus, lihat rumahnya udah bagus ya. Ya, sekolah spesialisnya udah 10 tahun yang lalu kan gitu. Ya, rasanya wajar lah kalau kita bilang, kapan atuh haji? Ini, sok suci. Ketua DKM juga nggak pernah nanya-nanya ke aku haji. Apa sih maksudnya? Nah, itu teh sebenarnya sahabat yang baik itu saling menasehati. Jadi gini teman-teman, kalau saya sebagai sahabat yang baik untuk Pak Dokter Eko, ketika Pak Dokter Eko itu keliru, saya ingatkan. Nah, ciri bahwa pertemanan saya buruk, saya teh bukan ngingetin Dokter Eko, ngomongin di belakangnya, eta si Eko parah pisan jelema teh. Ya coba gerenya nah gitu. Tapi ari di depannya nggak mau ngomong. Padahal teman-teman sekalian, persahabatan yang sesungguhnya itu apa? Kalau teman kita ini memang keliru, ya kita ingatkan dengan cara yang santun. Apalagi sudah pertemanan 20 tahun. Masa ya kita tidak saling terbuka. Makanya tadi Pak Dr. Eko mengutip juga surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Kalau kita ingin sampai pada persahabatan surga, mulailah dari saling mengingatkan, bukan saling menjelekkan di belakang, Langsung ingatkan. Langsung bicara. Kang, saya teh sayang sama Akang teh. Saya melihat ini gitu ya. Atau saya ingin klarifikasi aja. Bisi ini teh saya salah. Kan nggak apa-apa kalau persahabatan kita itu ingin sampai surga. Jadi di belakang tidak ada ngomong-ngomongin lagi gitu. Tidak ada gosip-gosip lagi gitu. Ya, gitu. Jadi misalnya ya begitulah, susah ya, banyak contohnya ya gitu. Ya, kita lihat satu yang itu ya, saling menasehati. Teman-teman sekalian, apa yang akan saya sampaikan sampai habis belum tentu sesuatu yang baru bagi Anda.
Belum tentu. Tapi kan tujuannya adalah kita berkumpul itu watawasau bil haq watawasau bisob. Saling menasehati. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Beri peringatan karena peringatan itu berguna. Satu, saling menasehati. Dua, saling mendoakan. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui adalah mustajab. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya itu ada malaikat yang mengaminkan. Tatkala dia mendoakan saudaranya, malaikat mengatakan amin. Engkau akan mendapatkan doa yang sama seperti yang dipanjatkan oleh saudaramu itu. Jadi begini teman-teman sekalian. Misalnya saya tahu ya, istrinya teman saya teh sakit. Tiap ba'da sholat saya doakan supaya sembuh. Dan teman saya tidak tahu kalau istrinya yang sakit itu selalu saya doakan. Nah, itu di atas kepala saya ada malaikat yang, ya Allah, kabulkan orang ini dan berikan orang ini kebaikan sebagaimana dia memberikan kebaikan sama orang lain. Gitu. Ya. Tapi kan kita mah sudah terbiasa ya, doa teh di-upload di IG gitu. Gitu. Jadi pernah ada satu grup, satu WA grup, teman-teman kan WA grupnya banyak banget kan, dari mulai teman-teman TK, playgroup kan Anda teh gitu ya. Jelas ada profesi mah, SMP, SMA, terus cheerleader, Anda kan dulu ikut cheerleader kan, terus apalagi poli, wah, WA grup Anda teh ngeberebet, banyaknya luar biasa, ya kan? Banyak WA grup Anda teh, ya kan? Begitu. Nah, teman-teman sekalian, satu saat ada yang sakit, ya. Saya ada WA grup juga, sama. Emang yang punya WA grup cuma Anda, saya juga ada gitu. Nah, ada di antara teman kami ini sakit, ya kan? Itu semua mendoakan, ya kan gitu. Ini. Nah, satu saat ada yang nanya, Kang, tahu nggak si Akang ini sakit? Tahu. Nah, Akang tengah doakan. Naon gitu. Ya Allah di WA grup kan gitu. Jadi doa nanti kudu aya dina WA gitu, ya kan? Nah, kalau menurut hemat saya, ya saya tidak perlu ngadoakeun di WA. Si ini sakit, ya udah tiap ba'da sholat kita doakan gitu, ya. Nah, problemnya setelah sehat, saya mengupload, Kang, alhamdulillah sehatnya, eta teh didoakeun ku saya tiap tahajud. Jadi laporan lagi kan gitu. Jadi teman-teman sekalian tahu nggak, doa yang mustajab itu ketika Anda mendoakan saudara, teman, orang yang didoakan itu tidak tahu. Itulah doa yang paling tulus. Tahu nggak? Malaikat akan mengaminkan dan mendoakan kita. Makanya ya saya senang juga kalau gini, Pak Aam, doakan ya anak-anak saya, Pak Aam. Saya doain anak dia. Ketika tawaf saya doakan. Tahu nggak? Ketika saya mendoakan anak orang lain, malaikat itu mendoakan saya dan anak-anak saya. Jadi ketika saya berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anak sahabat saya itu anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak-anaknya penyejuk hati ya Rob. Tahu nggak? Malaikat akan mengatakan amin. Kabulkan ya Allah doa orang ini dan berikan kepada orang ini kebaikan sebagaimana dia mendoakan kebaikan untuk orang lain. Jadi saya mendoakan teman saya, malaikat mendoakan anak-anak saya. Saya mendoakan anak orang lain, tapi anak saya didoakan oleh malaikat. Nah itu, ini hadisnya variasinya banyak teman-teman sekalian. Tapi saya cantumkan satu hadis saja. Jadi kalau persahabatan sampai surga, saling mendoakan tanpa harus diminta, kita doakan, ya. Dan doa yang paling bagus adalah tidak mengetahuinya. Orang yang didoakan itu dia tidak tahu kalau kita mendoakan. Yang ketiga, saling menguatkan, saling memotivasi, ya. Seorang mukmin terhadap mukmin lain seperti bangunan yang saling mengokohkan, saling menguatkan. Kadang orang itu butuh penguat, saudara-saudara. Kan gini, katanya life is never flat kan? Hidup itu nggak datar, naik turun, naik turun, naik turun.
Ada saat ngadepin istri teh kuat. Ada saat lelah banget, ya Allah, ngadepin istri teh. Kumahanya ya istri saya yang ini capek pisan. Sabar, sabar. Nabi Nuh juga ya minta diberi surga, bukan ganti istri, cek saya teh. Minta surga wae ka Allah, jangan ganti istri. Oh gitu Nah, dikuatkan kan gitu. Ada seorang perempuan, Pak Am, ya Allah, saya teh capek banget ngadepin suami saya. Ya, apa cerai aja gitu Pak Am? Jangan dulu ngomong cerai Bu. Ya, minta saja surga. Coba belajar dari Asia. Asia itu tidak ingin dipisahkan dengan Firaun, tapi dia bilang, Robbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, beri saya istana di surga. Gitu. Dan ibu ganti suami juga belum tentu suami yang baru itu lebih baik, jangan-jangan lebih butut deh kan gitu. Gitu. Jadi artinya apa? Kita tuh kudu saling menguatkan, ya kan? Malah ada orang yang gini, Kang, saya udah capek ngadepin istri, ganti we atuh ari kamu. Memang perempuan di dunia cuma satu, banyak ari kamu. Nih susah-susah pisan atuh sing aya kawan nih ari hirup. Nah, jadi bukannya menguatkan malah malah saling mematahkan semangat gitu. Ya oke. Jadi hidup kita mas saling menguatkan, saling memotivasi ya. Ya, Kang, ada teman seangkatan saya. Kalau saya udah punya cucu 2, ya, gitu. Udah punya cucu 2, Pak Dokter Eko, saya tuh udah 55 tahun kan gitu. Makanya hikmahnya nikah usia 25 teh gitu, Pak Dokter ya. Jadi usia saya waktu nikah 25. Jadi ketika usia saya 50, anak saya udah ada yang S2, udah menikah kan gitu. Jadi apa? Jadi kakek itu masih kuat ngangkat-ngangkat cucu gitu. 2 cucu itu dipegang sama saya kan gitu. Tapi kalau Anda nikah usia 45 tahunnya gitu, punya cucu, wah udah repot banget itu, ya kan gitu. Maaf yang menikahnya terlambat ya, sorry. Ini mah saya sorry kan gitu. Jadi saya lagi cerita apa ya? Mau cerita apa nih? Jadi ngomongin cucu ya. Ya pokoknya oh ya, teman saya ada yang setelah nikah 25 tahun belum punya anak. Aduh, Kang, pas saya gendong cucu, aduh, Kang, saya mah cenah seneng lihat cucu teh, saya mah nggak dikasih anak. Saya bilang, inilah yang terbaik yang Allah berikan sama Anda. Gitu. Karena Allah itu akan memberikan yang kamu perlu, bukan memberikan yang kamu mau. Jadi saya kuatkan ya. Allah itu memberi yang kamu perlukan, bukan yang kamu mau. Ya, kamu maunya punya anak. Sekarang kamu 25 tahun umur dah rumah tangga, belum punya anak. Inilah yang rencana terbaik yang Allah berikan. Yang penting kamu baik kepada banyak anak. Boleh jadi anak-anak angkatmu itu, anak-anak didikmu itu, ya, dia bisa lebih soleh dari anak kita. Nah, tugas kita kan menguatkan. Dalam hidup kadang orang tuh butuh penguat sih sebenarnya. Nah, makanya kepada kaum ayah, kaum laki-laki, kalau istri ngeluh teh dengerin, da inti nama cuma ingin dikuatkan. Ya udah mah, insya Allah ada solusinya. Cuma gitu, ya. Ini kali ayah tuh itu jaba lagi pelajaran gini teh, aduh mama teh jaba kerjaan, jaba pusing ya anak nomor 2 tah, ini disuruh belajar teh meni hese-hese teuing. Bapak teh kalah kamu lotot, itu mah resiko ibu, ari kamu. Nah, sebenarnya Pak nggak usah gitu kali. Ya cukup gini, ya mah, mama insya Allah sabar, kuat ya. Itu pintu surga mama. Dah gitu juga diem atuh perempuan mah. Teu kudu aneh-aneh. Cukup ya kasih harapan, insya Allah nanti kalau pandemi udah selesai, insya Allah mama lebih leluasa lagi. Udah gitu, udah. Nah jawabannya teh udah tahu, dia teh cuma ingin sebuah kata-kata dari kita. Nah ini kadang-kadang psikologi laki-laki itu suka lemah gitu, ya kan? Betul nggak ibu dokter nih, ya kan gitu. Jadi walaupun dokter spesialis ya ada saat kudu dikuatkan oleh suami, ya kan gitu. Walaupun suaminya cuma lulusan SMK, tapi ingin dikuatkan gitu kan gitu. Nah jadi manusia memang butuh penguat. Makanya Bu,
Kalau suami rada ngeluh dengan kerjaan, aduh, ya ayah, itu lahan jihad ayah, insya Allah ayah kuat. Cuma gitu aja, cukup. Ulah ya mah, gawe teh ngomong, we. Nggak akan dapat pahala tuh dari Allah. Nggak usah gitu kali. Jadi kasih aja penguat sih, apa susahnya gitu. Orang keluh kesah sih cuma dikuatkan saja gitu. Jawabannya mah udah tahu, dia tuh tahu gitu manusia. Ya, ya kayak pasien geranya, aduh dok, saya tuh udah minum obat tapi masih tetap sakit. Ya insya Allah Bu, sebentar lagi sembuh ya, gitu. Udah tuh Bu, semua orang sakit itu tuh pasti sakit ya. Ini tuh sabar pisan, tuh batur mah di kemo, ya mah tepira tuh. Nah, nggak usah gitu kali ya, gitu. Oke lah, balik ke yang tadi, saling menguatkan ya, saling menguatkan. Kemudian yang berikutnya, saling mencintai. Jadi kita melakukannya dengan penuh kecintaan, tanpa pretensi apa-apa, tanpa kepentingan apa-apa. Kita betul-betul ketika kita mengingatkan saudara kita, dasarnya dasar penuh cinta. Bukan karena iri, bukan karena dengki, bukan karena sombong, bukan karena menghinakan, tapi karena memang kita menyayanginya. Ya. Nah, Nabi memberikan umpama, mukmin dalam cinta dan kasih sayang ibarat satu tubuh. Bila organ yang satu sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya. Jadi kita melakukannya dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, ta'awun, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Teman-teman sekalian, tolong lihat ya ayat ini. Jadi dengan siapapun, mau yang seagama, dengan yang tidak seagama, tolong menolong maka harus kita lakukan. Misalnya saya punya teman beda agama, beda suku, beda bangsa. Ya kalau kita saling tolong menolong dalam sebuah riset, kenapa masalah? Tidak ada masalah, gitu. Kan tolong menolong mah tidak perlu, kalau kita mau nolong kan tidak perlu kamu agamanya apa. Teman-teman ya harus melakukan riset bareng dengan orang ateis. Selama itu memang berguna untuk kemanusiaan, walaupun dia itu ateis, Anda itu seorang aktivis, ya aktivis masjid dari mulai teman-teman di sini mah kayaknya Pak Eko itu aktivis masjid dari mulai SMP deh kelihatannya ya. Kelihatannya nih ya. Jadi Pak Dr. Eko itu kelihatannya dari SMP ya. Dari SD sudah jadi ketua kelas kan ya. Ketua kelas, nah SMP itu ketua remaja masjid di SMP, di SMA juga begitu, kuliah. Makanya ke bawah nih sampai sekarang ya. Saya walaupun belum bertemu langsung dengan Pak Eko ya. Perasaan belum pernah ketemu langsung, apa sudah ya? Ya gitu. Oh belum ya. Nah, tapi ya insya Allah lah apa namanya Pak Eko seorang aktivis pengajian gitu, ya berkolaborasi dalam sebuah riset ya dengan orang ateis, terus apa masalahnya? Nggak ada masalah. Yang penting dalam kebaikan. Nah gitu. Itu ya. Maaf saya perlu klarifikasi begitu karena masih ada yang gini, Pak, saya mau melakukan riset tapi jangan orang-orang ateis. No di risetnya non tentang Tuhan non, bukan, ya kan gitu. Ya, tentang energi yang terbarukan. Ya tuh nggak apa-apa kamu riset tentang energi yang terbarukan dengan orang-orang ateis apa? Eta mah orang-orang tidak beragama. Nya bae batur teu beragama teu naon. Kamu yang beragama gitu. Terus apa masalahnya? Itu kan demi kebaikan gitu. Nah itu. Jadi jangan sampai kita ini menjadi menjadi kaku dalam pergaulan. Sebenarnya tidak ada masalah selama kamu saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, kalau agama kan pakai takwa. Kalau bukan agama dalam kebaikan, ya kan gitu. Jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Terus jangan lupa kalau kita ingin bersahabat sampai surga itu penuhi janji. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Orang yang memenuhi janji Allah. Teman-teman tolong diingat ya. Kalau janji itu sebenarnya Anda bukan
bukan kalau saya janji ke Pak Dokter Eko, bukan dengan Pak Dokter Eko semata, tapi saya melibatkan Allah, makanya menggunakan kata insya Allah. Ya. Pak Am jadi ke rumah saya jam 10, insya Allah Pak Dokter, insya Allah. Berarti saya melibatkan Allah. Tapi di kita mah insya Allah teh jadi seolah nggak akan datang gitu. Pak Am jadi nggak ke rumah saya jam 10, insya Allah, yang benar atuh Pak, kata Pak Dokter, yang benar atuh Pak. Jadi di kita mah kalau insya Allah teh jadi kalimat yang meragukan gitu. Padahal insya Allah itu sebuah janji. Teman-teman sekalian, kadang-kadang persahabatan kita rusak karena kita menyepelekan janji. Nah, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Janji yang paling sering kita langgar itu dengan siapa? Dengan lingkaran terdekat, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Hati-hati loh Pak Bu. Ya saya gini-gini juga kan 15 tahun lebih tua dari Anda ini, ya kan gitu. Ya kan gitu. Biarin penampilan Anda lebih tua, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kan saya lebih tua secara umur. Saya lebih tua. Nah, saya sudah merasakan, ini asli, ini pengalaman saya. Saya, Bu, kalau ada janji apapun, sekretaris saya mencatatnya. Asisten saya mencatatnya. Gitu. Sekecil apapun janji saya, coba. Begitu ada janji deh, asisten saya langsung nyatet. Langsung mengingatkan pagi-pagi itu. Sudah ngeberebet, ngeberebet. Ya, gitu. Pak Ang, hari ini bla 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 gitu. Tadi aja jam 2 pagi saya sudah diingatkan oleh Pak Ihsan. Tadi ba'da asar diingatkan lagi gitu. Bahkan Ustadz silahkan masuk. Masuk. Jadi Pak Eko bicara itu saya sudah masuk gitu. Tapi saya belum menampakkan penampilan saya kan gitu. Nah, coba Bu, tahu nggak? Saya janji dengan Anda sudah tercatat. Tapi boleh jadi saya janji sama anak saya tidak masuk dalam agenda saya. Makanya mohon nih adik-adik saya tercinta, ya pastilah anak-anak Anda itu masih SD ada, SMP ada. Jangan kecewakan anak kita dengan janji-janji palsu, ya. Jangan pernah sembarang ngomong gitu. Ayah, nanti akhir tahun kita kemana? Ya Eropa lah, gitu. Ucap-ucapnya Anda teh. Ya ke Singapura lah, ya ke Bromo lah. Tahu nggak anak kita SD? Kata gurunya teh, ayo anak-anak liburan panjang ini kalian mau kemana? Aku mau ke Bromo, gitu. Dah bapaknya ngomong Bromo. Pas liburan teh, papa jadi ke Bromo enggak? Apa hari kamu? Akhir tahun tuh papa teh sibuk. Aduh ya Allah, itu anak tuh terluka teman-teman sekalian. Tahu nggak? Pasti dia itu harus mempertanggungjawabkan omongannya ke Bromo. Nanti teh pas sekolah masuk teh apa? Ayo, Wahid, bagaimana Bromo? Nggak jadi, kata papahnya sibuk. Anda tahu nggak? Anak kita tuh kudu menanggung malu, beban mental karena janji-janji kita yang palsu begitu. Maaf, saya katakan begini karena biasakan kalau kita janji sama anak tuh masuk ke agenda kita. Masuk. Ya gitu. Masuk. Ini saya sampaikan ini pelajaran berharga bagi teman-teman gitu loh. Karena saya mengalami hal itu. Jangan sampai anak kita itu kecewa dengan janji kita. Makanya begini Bu, seringkalilah Pak, peluk anak kita. Aa, maafin ayah ya. Takut ada janji-janji ayah yang belum terpenuhi. Kata anak, banyak banget. Nah gitu kan, gitu. Bapak tolong ya ngomong sama istri, mama maafin ayah, bisa ada janji-janji ayah belum terpenuhi. Mama mah udah mati rasa kalau ayah janji teh, udah nggak nganal, udah nggak percaya ya ayah janji macam apapun. Ayah makan ngomong janji teh asal ucap, matak mama mah nggak nganggap tuh Pak. Jadi hati-hati, janji yang paling sering kita langgar itu kepada orang terdekat, bukan ke orang lain. Saya bilang, kalau saya janji dengan Anda, saya janji dengan mahasiswa saya janji dengan Pak Dekan, saya janji dengan Pak Rektor, saya cantumkan di agenda saya. Tapi ketika saya janji makan siang sama anak saya, komo dengan istri mah, paling sering dilanggar ya teteh. Paling sering dilanggar sama istri mah. Ya kan, alasannya gitu, si mama mengerti, si mama mengerti. Tapi tetap, makanya jangan janji, kan gitu. Ayah,
nanti makan siang bareng enggak? Aduh ayah nggak bisa janji. Gitu jangan. Ya insya Allah, insya Allah. Pas ditanya teh ayah makan siang di mana? Udah atulah GoFood deh GoFood. Nah, mama di rumah, ayah di kantor. Nah udah atuh nggak usah janji teman-teman sekalian. Nah ini ya. Jadi jangan sepelekan janji. Ingat kata-kata saya, kita ini sering mengecewakan lingkaran terdekat dalam kehidupan kita. Tahu nggak? Kita sering melanggar janji pada anak dan pasangan hidup kita. Sering-seringlah memeluk anak kita dan kita katakan, maafin mama nak, ya. Bisa ada janji-janji mama yang tidak terpenuhi. Maafkan papa nak, bisa ada janji-janji papa yang tidak terpenuhi. Tapi udah gitu teh kita kudu selalu catat janji apa, ya. Bu, ibu mau pergi ke rumah sakit? Ya. Nah, kata anak teh, mama pulangnya beli es krim ya? Iya. Tuh anak, iya. Begitu Anda pulang, anak langsung mendekat. Mama, bukan kangen sama Anda, ingat sama es krim yang Anda janjikan. Mama mana es krimnya? Ya Allah, kayak nggak pernah makan es krim wae atuh kamu teh. Anda nanu marah, Anda yang janji, Anda yang marah. Tuh teman-teman sekalian, please lah ya. Ini sebenarnya nasihat untuk saya. Makin sering saya bicara begitu, makin saya hati-hati membuat janji-janji. Nah, apalagi ya saya bilang tadi dalam lingkaran terdekat ya. Nah, seringkali persahabatan kita rusak karena kita melanggar janji. Terus jagalah silaturahmi. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu menyambung silaturahmi. Salah satunya adalah kegiatan seperti ini menyambung silaturahmi. Mendoakan itu menyambung silaturahmi. Membantu beban-bebannya silaturahmi. Yang kedelapan, menutupi aib. Nah, teman-teman sekalian, hati-hati ya. Ciri sahabat yang baik, kita tidak mengumbar aib teman kita. Gitu, ya. Pas ketemu, apa? Teman kita, kamu tahu nggak? Udah cerai. Apa gitu, nggak hujan, nggak angin, dia kan gitu. Ya kan, oh gitu. Ari maneh kemana wae atuh. Ya Allah, halo apa kabar? Cerai. Nu kadua kali ya babaturan orang teh, kedua kali ya cerai teh. Jika nu katilung kayak sakedeung deui. Aduh ya Allah, teman-teman, apa asal nggak perlu juga gitu ya. Gitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi biasakan kita itu menutup aib saudara kita. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu membantu hambanya selama si hamba itu menolong orang lain. Saudara-saudaraku tercinta, tidak ada orang yang tidak punya aib. Saya punya aib. Bapak Ibu punya aib. Kalau saya membuka aib Anda, sebenarnya saya sedang menantang agar Allah membuka aib kita. Ya. Jangan suka mengumbar. Nah, yang paling parah adalah membuka aib pasangan hidup kita. Kata Nabi, terlaknat laki-laki yang menceritakan aib istrinya kepada orang lain. Dan terlaknat seorang istri yang menceritakan aib suaminya sama orang lain. Ya, Bu, Ibu dokter, Bapak dokter mah udah nggak sempet lagi ya nonton Frank gitu ya, Frank gitu, Frank di video tuh ada Frank gitu. Nah, sih Frank. Ngefrank ya kan, di Frank gitu kan. Coba suami tertidur calangap dimasukin ke YouTube kan gitu. Istrinya atuh ya di Frank gitu teh. Dimasukin ke IG, dimasukin ke YouTube ya. Kan itu teh aib pasangan hidup kita. Tutuplah aibnya. Tapi Pak Dokter, Bu Dokter, ada yang nanya ke saya, Pak Am, kalau saya bercerita tentang penyakit suami saya ke dokter gimana? Atau bukan buka aib, atau mah cari solusi, ya gitu. Ya Bu Dokter, ya Bu, apa yang bisa saya bantu? Kata Pak Dokter Eko teh.
gini dok, tapi ini aib suami saya nggak akan cerita. Ya tuh gimana? Gitu. Jadi saya bilang sama jamaah, kalau urusan kesehatan boleh bercerita. Pak dokter, suami saya teh begini-begini, saya teh khawatir dengan keadaannya, apa yang harus saya lakukan. Dah suami saya mah nggak mau dibawa ke dokter. Jadi istrinya itu bercerita tentang keadaan suaminya yang mengkhawatirkan. Ya itu makan bukan membuka aib, itu mah mencari solusi gitu. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku tercinta, ya, yang ke-9 adalah insya Allah berkumpul di surga. Kalau 8 hal itu kita jalani dengan tekun, dengan ikhlas. Seorang sahabat berkata, ada orang yang mencintai satu kaum, namun ia tak pernah berjumpa dengan mereka. Kebayang nggak? Anda mencintai satu kaum, Anda tidak pernah berjumpa dengan mereka. Apalagi kalau berjumpa, kan? Nabi bersabda, setiap orang akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dicintainya. Jadi, marilah kita saling mencinta, saling melindungi, saling menutup aib, saling menolong, saling mendoakan, saling memenuhi janji. Maka insya Allah kita berkumpul di surga. Sahabat-sahabatku tercinta, manusia tercipta tidak sempurna. Kesempurnaan kita dilengkapi orang lain. Anda tidak sempurna, tapi Anda dilengkapi oleh temannya. Saya tidak sempurna, saya dilengkapi oleh orang lain. Jadilah sahabat yang tulus, yang saling melengkapi untuk meraih kesempurnaan dan membersamainya sampai di surga. Itu yang bisa